dengan Kak Marta kami sering melayani di sekolah minggu. Jadi mungkin pengorbanannya Kak Marta mulai dari awal hingga sekarang saya pernah juga ikut serta dalam bekerja. Jadi saya mengenal perjuangan beliau. Saat ini saya pendek kata, hanya mengatakan bahwa tadi ada kata yang mengatakan kasih yang berkorban. Benar Kak Marta? Kasih yang berkorban. Beberapa saat yang lalu ketika tahun baru, Natal ke tahun baru, saya melakukan hal yang mungkin ibu bapak itu tidak mau melakukan. Kemungkinan ya ada beberapa ibu bapak yang tidak mau melakukan. Dan hal-hal yang saya harus lakukan itu membuat hal yang lain yang lebih enak atau lebih mau lakukan hal yang seperti kemarin ada Tambro ya Kak Andre ya, itu saya harus merelakan, saya tidak ikut karena ada sesuatu hal yang saya harus berkorban. Kakak misang saya kalau ibu saya dari Sulawesi, Sangir. Jadi mami saya dan maminya dia kakak adik, jadi saudara misan atau saudara sepupu. Mulai dari bulan November, Desember dia mengeluh kepada saya tidak kerasan di rumah, anak saya digersi. Karena dia kebetulan osteoporosis dan dia kena stroke, jadi sudah tidak bisa berjalan lancar. Paling hanya kalau ke kamar mandi itu pun masih tetap dibantu dengan kursi roda. Kursi untuk pasien, kursi rodanya. Kemudian saya bergumul dalam hati, dia sudah bolak-balik, saya nggak kerasan. Makanannya, mantu saya kebetulan anaknya menikah dengan orang Surabaya. Makanannya manis-manis, sedangkan saya, ibu-ibu tahu kalau orang Sulawesi itu senangannya makanannya manis, pedas, asin. Saya sudah tidak kerasan untuk tinggal di sini. Ellen, tolong, aku mau pulang, atau enggak aku mau tinggal di rumahmu. Jangan, kalau tinggal di rumahku nanti bagaimana perasaan anakmu, anak kandungmu. Tetap dia kekeh untuk selalu mau ke tempat saya atau pulang. Sudah, saya keputusannya, kamu sekarang cari tiket. Saya bilang gitu. Kalau saya yang mau cari tiket itu dananya tidak ada untuk kamu. Udah, dananya ada, anak saya kerja di Jambi, jadi kita pulang ke Jakarta. Oke, biasanya yang harus mengantar dia itu 2 orang, anaknya dan cucunya yang sudah kuliah. Sedangkan saya harus berpikir bahwa cuma saya sendiri yang harus membawa dia, belum barangnya. Itu pun naik kereta. Kebetulan keretanya lumayan lah untuk cukup bagus yang dipilih. Nah, dalam pikiran saya sudah memberitahu suami saya dan anak-anak sebelum berangkat, Mama mau bantu. Mereka panggil Mamisan, Mama mau bantu Mamisan yang tinggal di Jakarta, daerah Cempaka Putih. Terus kemudian saya harus berangkat ke sana. Cuman suami saya tidak ada respon untuk mengatakan iya. Ya kalau di sana kamu gimana? Iya, saya bilang saya mau mengantar dia. Tapi permintaannya kakak saya ini maunya saya lama. Sedangkan saya punya anak dan suami. Antara iya dan saya cuma mengikut apa kata Tuhan aja. Kamu cari tiket. Kalau orang Sulawesi walaupun lebih tua itu kita sering panggil nama. San, kamu cari tiket. Namanya Susan. San, kamu cari tiket. Terserah tanggal berapa. Mulai dari awal Desember tanggal 5, tanggal 12 tidak dapat tiket karena sudah penuh. Itu Desember. Kemudian dapat tiket tanggal 30 Desember.
Itu saya sudah memberitahu untuk beberapa rekan yang di gereja sini bahwa saya mungkin tidak ada. Berangkatlah ke sana dengan seorang yang lumpuh. Saya harus mengantar naik kereta. Bapak Ibu bayangkan aja kalau kita lagi dalam keadaan kondisi normal gimana. Saya harus membawa dia dan sampailah di Jakarta. Di Jakarta, maaf, sampai kepala saya ini membesar. Di Jakarta saya harus berkorban. Ya, dengar lihat di grup sudah mempersiapkan tamro, terus anak-anak saya juga bilang ada acara ini. Saya bilang tidak apa-apa, lakukanlah itu. Saya harus berkorban untuk kakak, karena saya dulu waktu kecil ibu saya meninggal saya usia 2 tahun, dan kebetulan kakak ini yang mengurus saya. Rumahnya dekat, jadi yang menyuap saya, yang memandikan saya. Jadi saya mau berkorban untuk membalas kebaikannya dia dahulu, tanpa memikir panjang tentang anak saya, tentang suami saya, tentang pelayanan saya. Kemudian sampai di sana, saya harus mengurus dari pagi sampai malam. Dan dia orangnya keras, nggak mau diatur. Saya suruh minum obat, dia bilang gak enak, obat itu sering bikin saya muntah. Saya suruh makan yang sehat, nggak mau. Apalagi saya kan kena stroke, jadi saya harus makan, katakan polo pendem lah itu. Setiap hari saya ke pasar tuh harus beli buti, telur. Tapi dia nggak mau, dia malah ini. Aku ingin rica-rica, aku ingin woku. Itu semua bahannya itu pedes semua. Aduh, saya bilang, gimana saya harus membuat dia, satu, minum obat tidak mau. Dua, dia kan masih ada obat karena dia berobat di Gresik karena dekat dengan anaknya. Maksudnya supaya ada yang ngantar. Nah, ketika di Jakarta, saya yang harus memelihara dia mulai dari pagi sampai malam sampai dia tidur. Saya bilang, kalau obat nggak mau minum bagaimana mau sembuh? Kalau mau makan yang tidak berkenan untuk tubuh bagaimana mau sembuh? Akhirnya benar, Tuhan tunjukkan dia untuk dapat sakit lagi di Jakarta, harus rawat inap 4 hari karena maaf ibu-ibu, pendarahan mengeluarkan tinjanya dengan darah kental. Karena dia nggak mau minum obat dari dokter, dia ingin minum jamu yang botolan itu, katanya itu untuk meringankan rasa nyeri. Dan saya ikutin, ya. Sekarang gimana? Aku mau ke rumah sakit. Saya tidak tahu Jakarta, saya harus mencari puskesmas yang harus ada rujukan ke rumah sakit. Saya cari tahu, saya harus pokoknya mengurus dia sampai dia mendapatkan bisa ke rumah sakit. Dia memang ada pasien di rumah sakit di puskesmas Rawasari. Sudah kemudian saya antar, singkat cerita kami masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu saya sudah bilang, saya nggak bisa menjaga orang sakit malam karena saya tidak bisa melayan karena saya pernah kena stroke, jadi nggak boleh. Nah, akhirnya anaknya yang menjaga, anak laki-lakinya, saya pagi. Dan itu ketika dia sudah selesai dari rumah sakit, saya harus mengurus dia juga, benahin lagi obatnya. Dari rumah sakit itu, Pak, saya tuh obat-obat dulu, maaf Bapak Ibu, tempat obatnya itu satu kota itu penuh. Mulai dari dia sakit dia cuma tumpuk. Yang dia cuma minum itu yang anti nyeri aja, yang lainnya tidak. Saya bilang obat itu ada ikatan, saling ikat. Ada yang satu itu tekanan darah tinggi, ada yang satu itu pengencer darah, ada yang satu itu asam urat. Kalau ini, karena saya sudah merasakan ada 4 obat yang tidak boleh saya tidak minum. Sampai saat ini mulai dari saya stroke itu ada 4 obat itu. Kata dokter, kalau kamu mau kemana aja, obat ini jangan sampai habis. Nah, tidak usah lihat yang lain-lainnya. Pengorbanan kita itu nanti Tuhan yang lihat. Apapun keadaan kita, jangan memandang, aduh saya
begini nanti, aduh hari. Saya satu tujuan waktu itu, saya mau membantu dia sampai kapanpun. Tapi Tuhan mempunyai jalan tersendiri buat saya, dan saya sekarang hadir bersama Ibu Bapak, dan saya merelakan, saya tidak ikut tambro waktu kemarin itu. Duh, saya lihat di grup itu betapa senengnya. Mungkin ya kalau Tuhan izinkan saya bisa ikut tambro yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Ellen. Monggo Bapak Ibu. Oh, ya. Monggo Pak Parno. Ulang tahun soalnya. Ulang tahun soalnya hari ini. Iya, hari ini Pak Parno ulang tahun Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak lama, hanya 1 menit. Itu saya berterima kasih sama Tuhan. Karena tanggal 10 kemarin saya bertambah 1 tahun. Sekarang saya 81. 81. Tetap ganteng, masih ganteng terus. Doakan supaya saya bisa melihat cucu saya masih lucu-lucu. Men, men. Itu aja. Dan nanti saya agak dekat kalau didoakan Ya, untuk Bapak Ibu. ya. Sekedar untuk lapar. Jadi Makasih. mewah-mewah enggak kita. Terima kasih. Terima kasih.